Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita hari ini boleh bersama-sama mengikuti MDT pada hari ini. Mari Bapak Ibu rekan-rekan semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, memohon pertolongan daripada Tuhan sehingga kita bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong kami yang terbatas, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan itu menguatkan kami, memberkati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sebuah relasi dengan Bapa. Sebuah relasi dengan Tuhan yang tentunya sehari-hari kita harus terkonek dengan Dia. Oleh sebab itu sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, saya baca untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tinggal dalam aku, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 yang terakhir, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kasih Tuhan, pernahkah kita merasa beberapa hal tentang kesibukan pelayanan kita, kesibukan tentang aktivitas gereja kita, bahkan rutinitas ibadah kita justru merasa spiritualitas kita itu seperti mesin yang berputar tanpa kenal waktu. Seakan-akan jiwa kita itu tanpa jiwa. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita adalah orang tua yang sabar di gereja tetapi mudah marah di rumah. Atau kita juga demikian sebagai anak, kita ramah di gereja, tapi tiba-tiba di rumah kita bisa marah-marah. Kita adalah pengusaha yang dianggap jujur, tetapi dalam hati kita bergumul dengan kompromi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita melayani Tuhan aktif di gereja, tetapi seringkali mungkinkah kita terasa kering, bagai padang gurun yang luar biasa keringnya. Bapak Ibu rekan-rekan yang kasih Tuhan, kita ini hidup di era terhubung secara digital, tetapi banyak yang merasa terputus secara rohani. Kita punya ratusan teman di media sosial, tetapi terkadang merasa sepi dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita tanpa sadar makin terhubung dengan dunia, ternyata makin rentan terputus dengan sumber kehidupan itu sendiri. Hari ini Tuhan itu mengajak kita untuk kembali kepada hal penting, yaitu relasi kita dengan Bapa, dengan Dia. Bukan sekedar pengetahuan tentang Allah sendiri, Bapak Ibu rekan-rekan semua, tetapi relasi hidup yang nyata bersama dengan Yesus Kristus. Yesus sendiri membuka rahasia ini dalam percakapan terakhir dengan murid-muridnya, tepat sebelum Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, perikop ini adalah bagian dari khotbah perpisahan Yesus yang disampaikan tepat setelah perjamuan terakhir dan sebelum Yesus ditangkap di Getsemani. Kita bisa membayangkan suasana hati murid-murid. Mereka bingung, mereka ketakutan, mereka sedih.
Karena sebelumnya Yesus berkata akan meninggalkan mereka. Dalam momen genting ini Yesus tidak memberikan mereka seperti daftar peraturan baru, tapi dia memberi mereka sebuah gambaran yang sederhana namun mendalam, yaitu pokok anggur dan rantingnya yang kita baca tadi. Bapak Ibu rekan-rekan semua yang terkasih Tuhan, dalam budaya Yahudi, pokok anggur adalah simbol Israel. Kalau kita bisa melihat di Mazmur 80 itu bagaimana digambarkan. Nah, Yesus membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Artinya, dia adalah penggenapan sejati dari segala yang dilambangkan Israel. Dan Bapa adalah pengusahanya. Dalam arti di sini memelihara, memangkas, bahkan mengusahakan pertumbuhan sang pokok itu sendiri. Nah, kalau kita bisa merenungkan beberapa hal yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang pertama gini, tanpa dia kita perlu sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kita nggak berbuah apa-apa. Dia bilang begini, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, Yesus tuh nggak berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat banyak, tapi dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa loh. Tidak dapat berbuat banyak artinya masih bisa berbuat, tapi ini sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pernyataan yang menghancurkan harga diri manusia modern saat ini, termasuk kita Bapak Ibu. Bagaimana kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, seringkali kita mengandalkan kepintaran kita, seringkali kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Nah, yang Yesus katakan di sini ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan total kita secara rohani. Kita seperti ranting yang terputus, mungkin masih hijau untuk sementara waktu, tetapi pada hakikatnya sudah mati dan pasti akan layu. Nah, buah yang sejati yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera yang disebutkan dalam Galatia 5 hanya mungkin berasal dari kehidupan Kristus yang mengalir dalam kita. Oleh sebab itu, kalau kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu rekan semua, di manakah kita sedang berusaha menghasilkan buah dengan kekuatan sendiri? Apakah mungkin dalam pelayanan? Apakah mungkin dalam keluarga? Apakah mungkin dalam pekerjaan kita? Lalu bagaimana sikap kita ketika kita tidak berbuah? Apakah kita berusaha lebih keras atau justru kembali kepada sang sumber yang memelihara pokok itu sendiri? Kita benar-benar gak mampu, tetapi inilah justrunya yang membuat Injil menjadi begitu mulia, bahwa Kristus datang bukan untuk memperbaiki ranting yang layu, tetapi untuk menyambung kita kembali yang terputus karena dosa kepada sang pokok anggur melalui kematian dan kebangkitannya. Relasi kita dengan dia dimulai dengan pengakuan bahwa saya gak bisa, saya terbatas, tapi engkau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata proses yang Tuhan berikan itu sempurna. Kita bisa melihat bagaimana pemangkasan Bapa yang penuh kasih. Di ayat 2, Yesus bilang begini, setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan, kalau kata bahasa aslinya, itu bisa diterjemahkan dipangkas. Nah, pemangkasan ini bukanlah hukuman, tetapi perawatan. Unik nih Bapak Ibu ya. Petani anggur yang bijak memangkas bukan ranting yang mati saja, justru ranting yang segar agar lebih produktif di sini. Nah, pemangkasan yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, mungkin kehilangan yang tidak kita mengerti, mungkin penundaan yang membuat kita frustasi, atau mungkin hubungan yang sulit dengan sesama, atau bahkan juga kegagalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan itu seringkali membuat beban terasa begitu berat bagi kita Bapak Ibu ya. Tetapi dalam pemangkasan yang Tuhan izinkan, yang dipotong bukan hanya hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita, tapi juga hal-hal yang baik agar kita bisa bertumbuh lebih banyak dalam kebaikan bersama dengan Kristus. Tuhan memangkas ketergantungan kita pada karunia-Nya agar kita bergantung pada Sang Pemberi hidup. Nah,
Dia memangkas juga kepercayaan dan kemampuan diri agar kita percaya kepada Dia sendiri. Nah, sebab itu Bapak Ibu rekan semua, apa yang mungkin Tuhan sedang pangkas dalam kehidupan kita saat ini gitu loh. Lalu bagaimana ketika kita Tuhan izinkan Tuhan memangkas kehidupan kita, bagaimana respon kita terhadap guntingan itu? Apakah kita menggerutu atau justru kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan melalui pemangkasan-pemangkasan dalam hidup kita? Bahkan Yesus sendiri mengalami pemangkasan sejati loh, tertinggi. Dia dipotong. Bagaimana dipotong dari persekutuan dengan Bapa di kayu salib agar kita bisa disambungkan kepadanya. Kalau kita bisa melihat begitu luar biasa Yesus mengalami pemangkasan dalam arti di sini bagaimana Yesus menderita di kayu salib. Nah, oleh sebab itu jika Yesus rela dipangkas bagi kita, pertanyaan bagi kita adalah, dapatkah kita mempercayai Bapa yang sama seperti kita yang memangkas kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu rekan-rekan semua, ternyata selain pemangkasan yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah Tuhan ingin kita tinggal dalam Dia. Ayat 7 dan 8 dia bilang begini, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Nah, saya ingin mengamati satu kata, yaitu tinggal. Di sini muncul 11 kali dalam ayat ini, dalam ayat 8. Artinya Bapak Ibu, tinggal itu adalah diam, tetap, bertahan, tinggal bersama dengan Bapa. Artinya ini tuh bukan sekedar aktivitas sekali jadi gitu ya, bukan, tetapi keadaan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana kita bisa tinggal dalam Kristus gitu ya? Yang pertama tentu kita harus firman-Nya tinggal dalam kita. Bukan sekedar membaca, bukan sekedar kita merenungkan, tetapi biarlah firman itu sampai membentuk pola pikir kita dan hati kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa tinggal dengan Dia? Dengan cara ya berdoa yang terus-menerus. Doa di sini bukan sekedar daftar permintaan kita, tetapi komunikasi dalam relasi yang hidup dengan Bapa di sini. Yang ketiga, ternyata ketaatan yang juga penting di sini, yaitu ketaatan yang berasal dari kasih. Di sana dikatakan jikalau dalam Yohanes 15 ayat 10, kalau kita bisa melihat di perikop selanjutnya, dia bilang begini, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Di sini kita bisa melihat bahwa buah sebagai bukti, bukan tujuan. Tapi kita perlu perhatikan sama-sama bahwa bukan berbuah agar menjadi murid, tetapi kamu adalah murid-muridku sebagai identitas kita yang seharusnya berbuah karena kita menjadi murid. Nah, lalu bagaimana kita bisa disiplin tinggal saat ini? Apakah kita juga seperti menganggapnya seperti tugas atau seperti pertemuan dengan pasangan kita? Apa satu langkah praktis dalam hidup kita untuk bisa tetap tinggal dalam Dia minggu ini? Ini yang kita perlukan sama-sama dan kita lakukan. Nah, kapasitas kita untuk tinggal bersumber dari Kristus yang lebih dulu tinggal dalam bersama kita. Sebab itu Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Dia yang adalah firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sekarang melalui Roh Kudus, Dia tinggal dalam kita. Disinilah penuh sukacita bersama dengan Dia. Bapak yang dikasih Tuhan, relasi dengan Kristus bukanlah proyek perbaikan diri ya. Relasi dengan Kristus juga bukan kontrak transaksional yang kalau misalnya kita sudah mengalami perbaikan dalam Kristus, tiba-tiba kita hilang gitu ya, bukan. Atau jangan-jangan kita hanya sekedar ingin mendapatkan berkatnya, tidak gitu ya. Kita berdoa dan baca Alkitab, tetapi itu karena kita relasi dengan Bapa secara murni, kehidupan kita bersama dengan Dia. Nah, mungkin selama ini kita telah berusaha keras untuk menjadi ranting yang baik, berusaha berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita gagal, frustasi, lalu berusaha lagi, akhirnya muncul aja begitu. Hari ini Yesus mengundang kita sama-sama untuk berhenti sejenak dari usaha kita, dari sekedar tinggal itu.
Relasi dengan dia dimulai bukan sekedar dengan melakukan sesuatu yang untuk dia, tetapi dengan menerima sesuatu dari dia, yaitu kehidupan kita sendiri. Dan ketika kita tinggal di dalam dia, buah akan datang secara alami, yaitu bagaimana Yesus membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, sebab itu Bapak Ibu rekan-rekan semua, mari kita tutup dengan pertanyaan, dengan sebuah refleksi ke dalam kehidupan kita. Apakah ada area dalam kehidupan kita sama-sama? Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita berusaha berbuah tanpa benar-benar tinggal bersama dengan Kristus? Mari kita bawa itu kepada Tuhan sekarang. Biarlah ketika kita ingin tinggal tetap dengan Dia, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan daripada pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini firman Tuhan bagaimana tentang relasi kami dengan Engkau membentuk karakter kami ya Tuhan. Bahwa biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak sekedar kami renungkan, tidak sekedar kami dengar begitu saja, tetapi ya Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami baca pada hari ini membuat kami juga mengerti maksud Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.